Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmajuhdi, mahasiswa dari Uniska MAB Banjarmasin dengan NPM 2110259, kelas NTI Rek Pagi BJM, ingin menyampaikan materi tentang logika proposisi. Pengertian logika proposisi. Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Contoh, kalimat semua manusia adalah panah. Kata semua dalam kalimat tersebut dinamakan dengan pembilang. Kemudian kata manusia berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan adalah merupakan kopula. Adapun predikat di sini diwakili oleh kata panah. Banyak pemikiran modern yang berpikir bahwa pernyataan dan proposisi adalah sinonim, atau paling tidak seharusnya sama. Proposisi juga disebut kalimat deklaratif atau disebut hanya memiliki satu nilai kebenaran. Bentuk proposisi ialah kalimat berita yang bisa ditentukan benar atau salahnya. Proposisi sederhana bisa ditulis dengan huruf P, Q, R, S, P1, G1, dan seterusnya. Nilai kebenaran dalam proposisi yaitu benar bisa ditulis B, T, true atau 1, salah bisa ditulis S, F, false atau 0. Contoh, 1. Muhammad Hatta adalah presiden pertama Indonesia. 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3. Mengapa komputer berguna? 4. X tambah 4 sama dengan 10. 5. Pelajari materi kuliah logika matematika dengan baik. Nomor 1 dan 2 adalah sebuah proposisi karena dapat ditentukan nilai kebenarannya, sedangkan nomor 3, 4, dan 5 bukan proposisi. Definisi arti dari kalimat. Kalimat-kalimat dalam logika proposisional dibangun dan diproposisi, yaitu simbol-simbol proposisional, dengan menerapkan penghubung-penghubung proposisional atau proposisional konektif, seperti not, and, or, if then, if and, only if then, else. Arti singkat kalimat adalah suatu nilai kebenaran. Setiap kalimat pada logika proposisi memiliki salah satu nilai, yaitu true atau false. Arti kalimat kompleks yang terdiri atas variabel n merupakan fungsi dari nilai kebenaran variabel tersebut. Perlu diingat bahwa sebelumnya harus mengetahui nilai kebenaran masing-masing variabel dan aturan-aturan untuk menghitung fungsi tersebut. Aturan semantik dan sifat kalimat. Semantik adalah pembelajaran tentang makna. Adapun aturannya, 1. Aturan proposisi ialah nilai kebenaran masing-masing simbol proposisi. 2. Aturan true bernilai benar. 3. Aturan false bernilai salah. 4. Aturan not yang disebut negasi, yaitu not F. 5. Aturan and disebut konjungsi, yaitu F dan G. 6. Aturan or disebut disjungsi. 7. Aturan if then yang disebut implikasi. Sifat-sifat kalimat. Kalimat F disebut kalimat valid atau tautologi jika bernilai true untuk setiap interpretasi yang mungkin bagi F. Kalimat F disebut dapat dipenuhi satisfiable jika ada interpretasi yang membuat F true. Kalimat F disebut tak dapat dipenuhi unsatisfiable atau kontradiktori jika bernilai false untuk semua interpretasi. Kalimat F mengimplikasikan G jika pada semua interpretasi jika F true maka G juga true. Kalimat F dan G ekivalen jika pada setiap interpretasi nilai kebenaran F dan G selalu sama. F1, F2, dan seterusnya konsisten jika ada interpretasi di mana setiap F interpretasi true. Bentuk-bentuk logika proposisi. Berdasarkan bentuknya, proposisi diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, tunggal. Proposisi tunggal hanya mengungkap satu pernyataan saja di mana hanya didukung satu subjek dan satu predikat. Sebagai contoh kalimat, setiap manusia akan mati. Dalam kalimat tersebut hanya terdapat satu subjek, yakni manusia, sedang predikatnya berupa mati. Majemuk. Proposisi majemuk. Proposisi ini dibentuk dari gabungan dua proposisi tunggal atau lebih di mana kalimat pernyataan ini sekurang-kurangnya didukung dua pola kalimat. Misalnya seperti kalimat, setiap warga negara harus menyadari hak dan tanggung jawabnya. Proposisi adalah pernyataan kalimat bernilai benar atau salah, terbentuk menjadi dua, tunggal dan majemuk. Arti kalimat dalam proposisi ialah suatu nilai pada salah satu nilainya yaitu true atau false. Ada beberapa aturan dalam semantik diantaranya aturan proposisi, true, false, not, and, or, dan aturan if then.
Sifat-sifat kalimat diantaranya kalimat F disebut kalimat valid atau tautologi jika bernilai true untuk setiap interpretasi yang mungkin bagi F. Kalimat F disebut dapat dipenuhi satisfiable jika ada interpretasi yang membuat F true. Kalimat F disebut juga tak dapat dipenuhi unsatisfiable jika bernilai false untuk semua interpretasi. Kalimat F mengimplikasikan G jika pada semua interpretasi. Jika F true maka G juga true. Kalimat F dan G ekivalen jika pada setiap interpretasi nilai kebenaran F dan G selalu sama. F1, F2 dan seterusnya konsisten jika ada interpretasi di mana setiap F interpretasi true. Terima kasih kepada sumber-sumber pendukung dalam pembuatan materi ini. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya Muhammad Ahmad-Judi, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.